Seringkali saya melihat gitu ya, banyak entrepreneur tuh pengen berbisnis karena misalkan hal-hal yang bersifatnya duniawi gitu loh, dan short term banget gitu, artinya cuan doang gitu ya. Kayaknya saya juga. Sebagai entrepreneur atau calon entrepreneur, salah satu yang saya selalu titip pesan adalah harus berani ngambil risk gitu ya. Harus berani ngambil risk dan harus dicoba, Mas. Kalau nggak dicoba, ya cuma jadi ide dan unek-unek kan. Iya, benar. Bagus menjadi pengusaha apa menjadi pekerja? Ya, dua-duanya bagus, Mas. Dua-duanya Pekerja bagus. juga itu ada yang pekerja pengusaha pekerja juga ada. Bagaimana kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Itu sih, Mas, menurut saya. Mau merasa lebih bermanfaat sebagai pekerja, silakan. Kalau memang bisa merasa memberikan manfaat yang lebih sebagai pengusaha, kenapa nggak dicoba dan dieksekusi? Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rukun, alhamdulillah gue Sigit Akbar bisa menyapa sahabat Rukun semua. Dan kali ini kita punya konten terbaru loh. Setelah sahabat Rukun tahu semua, Rukun Podcast ada beberapa program, yaitu Hidayah Sang Mu'alaf, ada Sakinah Bersamamu, dan Cerita Hijrahku. Dan kali ini program di Rukun Podcast yaitu Muslimpreneur, di mana kita akan bersilaturahmi dengan pengusaha muslim yang insya Allah akan sharing terkait pengalaman dan nilai yang bisa bermanfaat buat kita semua. Salah satu silaturahmi perdana kita yaitu ke Alami, salah satu perusahaan peer-to-peer lending syariah yang berdiri dalam beberapa tahun terakhir telah menggelontorkan dana sebesar 2,2 triliun untuk 5.000 penerima manfaat. Masya Allah, luar biasa kan? Yang nanti akan bersilaturahmi sama kita adalah co-foundernya langsung loh, yaitu Mas Harza Sandityo. Nah, sebelum kita berangkat, jangan lupa sahabat Rukun yang belum download aplikasi Rukun, yuk di-download, sudah ada di Play Store dan di App Store, biar bisa menemani ibadah seharian sahabat Rukun semua. Yuk ikuti gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar, Mas Sigit? Alhamdulillah. Terima kasih. Mas Harza gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kantor utamanya atau memang ada yang lain? Ini kita di kantor dari brand kita yang baru, namanya Hijrah. Ini nanti kita akan digitalisasi BPR ya nanti. Ini bank BPR yang akan kita luncurkan produk digital, insya Allah. Oke. Jadi ini sebenarnya Alami Vintage dulu, akhirnya ada Bank Hijrahnya. Betul. Jadi ada Alami dan nanti akan ada Bank Hijrah. Seperti itu. Wow. Sekarang ini baru aja selesai juga, kantornya baru kita tempatin. Jadi nanti kita sambil jalan-jalan sambil lihat kantornya kayak Boleh. Jadi memang saya, Dima, dan BMB itu dari awal punya mimpi, Mas. Ada kegemasan, ada kegelisahan kok keuangan syariah di Indonesia masih gitu-gitu aja lah. Ya, akhirnya kita paling nggak, kita dengan semangat ini kita ingin menghadirkan produk-produk keuangan syariah yang profesional, yang modern, yang juga bisa melayani umat yang luas. Itu sih, Mas, jadi berangkatnya dari kesamaan visi terhadap keuangan syariah di Indonesia khususnya. Pada prinsipnya itu seperti memang awalnya kan kita ada ini, Mas, Alami peer-to-peer ya. Itu produk yang awal yang kami buat gitu. Nah, sekarang kami jadikan Alami ini sebagai group of companies gitu. Hijrah ini salah satu bagian dari terobosan yang kita buat dari Alami. Kalau nggak salah Bank Hijrah sendiri itu sebenarnya sebelumnya ya, itu BPRS yang diambil alih ya? Betul. Satu-satunya BPR Syariah di Jakarta. Kita ambil alih, kita rebrand. Sebelumnya itu cuma ada satu. Iya, hanya satu BPR Syariah di Jakarta. Satu-satu BPR Syariah di Jakarta kita akuisisi. Artinya benar Alami itu mengambil risiko yang sangat besar ya? Ya, betul. Jadi memang kita ngelihat sebenarnya risikonya ada, tapi ini kan entrepreneur seperti ini ya, mengambil risiko, tapi kita juga melihat potensi. Tapi ya kita lihat potensinya masih sangat besar gitu ya. Dan insya Allah kita yakin bahwa BPRS pun bisa kita digitalisasi dan kita bisa tawarkan produk ini kepada halayak dan umat banyak, insya Allah. Masya Allah. Jadi Mas Harza, jadi Alami sejak tahun 2018 hingga akhirnya mengakuisisi BPRS, diubah menjadi Bank Hijrah ya. Betul. Yang akan launching nantinya. Insya Allah. Itu akan menjadi vintage juga. Iya, jadi selama ini kan ada stigma bahwa BPRS khususnya ya, itu kan jadul lah gampangnya, bank pasar lah gampangnya gitu. Nah, sebenarnya kita ngelihat itu juga ada potensi, Mas, gitu, dan ini bisa menjadi solusi juga gitu. Nah, ini
kita kan punya background sebagai fintech yang kita awalnya mendirikan Alami peer-to-peer gitu ya. Nah dari pengalaman itu kita coba tuangkan untuk modernisasi BPRS ini gitu. Nah kita ubah nih dalamnya, governance-nya, dan insya Allah nanti produknya gitu ya yang akan disediakan bagi umat untuk memudahkan umat untuk menabung, bertransaksi, dan sebagainya. Artinya segala hal yang berkaitan dengan perbankan secara syariah bisa disediakan di situ ya? Insya Allah. Nah ini pertanyaan yang paling penting ya nih Mas. Kan kalau misalnya Bang, ini dari kacamata orang yang awam nih Mas ya? Kalau perbankan itu kan mengambil keuntungan konvensional ya? Itu kan pasti dari pertambahan nilai. Betul. Nah, sedangkan kalau prinsip syariah sudah jelas itu, pasti tidak ada pertambahan nilai. Untungnya dari mana itu? Itu dia. Memang ini juga antara Bank Hijrah dan juga Alami gitu ya, Alami peer-to-peer itu juga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Mas. Yang pertama, saya pengen jelasin dulu bahwa insya Allah kita selalu berupaya untuk bagaimana sesyariah mungkin gitu. Selalu memperbaiki diri setiap dari hari ke hari untuk bagaimana akad-akad dan proses-proses yang kita punya itu sesuai dengan syariat. Kita punya internal tim sendiri, kita juga sesuai dengan standar yang diminta oleh negara juga kita lakukan kepada DSN MUI, dan kita juga bahkan ada tambahan lagi gitu, ada ustadz-ustadz yang juga membimbing kita gitu ya. Jadi dari segi syariah kita pengen tiap hari itu lebih baik lagi. Tentu nggak ada sempurna, tapi kita selalu ingin memperbaiki diri. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya ada yang namanya ujroh, Mas. Ujroh itu adalah fee, kan? Bentuknya fee. Nah, disitulah... admin? Iya, nggak harus selalu melulu admin, tapi karena menggunakan platform kami, gitu ya. Itu sih yang kita manfaatkan, gitu. Itu juga di Alami peer-to-peer pun seperti itu. Jadi fee itulah yang dapat kami ambil seperti itu. Dan itu kan pasti kan berkaitannya di depannya sebagai akad ya yang sangat berbeda. Insya Allah. Jadi kami setransparan mungkin. Ini juga kan selalu menjadi keluhan ya, Mas. Takut ada biaya-biaya terselubung lah. Betul. Itu salah satu pendekatan kami adalah transparansi juga sih. Itu kan kami melihatnya itu juga salah satu prinsip syariah juga, transparansi seperti itu. Itu kan sebenarnya juga yang menjadi keresahan ya masyarakat ya. Maksudnya artinya pertambahan nilai, sedangkan kita juga pengen syariah gitu modelnya. Kemudian ketika kita pengen ikut, sebenarnya landasan hukumnya seperti apa? Apakah memang background dari perbankan sendiri itu memang sudah benar atau tidaknya gitu kan, masih literasi itulah yang sebenarnya menjadi pertanyaan masyarakat gitu. Nah, yang kedua nih Mas, Alami sejak tahun 2018 berdiri, kemudian persaingan yang luar biasa, kemudian ada musibah pandemi juga. Itu pembiayaan dari Alami sendiri kan bisa mencapai 2,2 triliun Mas. Dan resiko gagal bayar hingga 100%. Bersih gitu. Itu gimana itu Mas? Ya, jadi yang pertama kita alhamdulillah istilahnya TKB Mas, tingkat kegagal bayar 90 hari kita 100%. Masih gini Mas, jadi itu adalah yang telat dari 90 hari itu alhamdulillah kita nggak ada. Oh, jadi batasan 90 hari? 90 hari itu sesuai dengan regulasi dari OJK, gitu, pengaturannya gitu. Kemudian ketika pertanyaannya adalah apakah ada resiko? Resiko pasti ada, Mas. Dan apakah ada yang telat bayar? Ada yang telat bayar, tapi yang gagal bayar tidak ada. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi resiko tentu sebagai yang memberikan pendanaan ada, tapi itulah tugas kami untuk mengkurasi dan menyeleksi betul pendanaan yang diberikan oleh masyarakat ini dalam platform Alami, itu kami kurasi betul, Mas. Jadi kami sortir bagaimana kita sebutnya adalah penerima ini beneficiary, si penerima pembiayaan ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang terbaik. Gitu. Itu kami betul-betul menyeleksi secara ketat dan memvalidasi bahwa proyek-proyeknya betul dan keuangannya dapat membayar kewajibannya itu. Seperti itu. Jadi memang ini salah satu keunggulan kami dan juga sekaligus challenge ya, karena kami melihat bahwa kita dipercaya oleh masyarakat gitu ya untuk digunakan sebagai platform gitu ya untuk menyalurkan pendanaannya. Nah, terkait dengan tadi sedikit menyinggung ini ya di awal, karena kan kami mengalami siklus pandemi juga nih Mas, di tahun 2020. Dan justru banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang justru turun. Betul. Gitu. Nah, memang di sini kami melihat
agility sih, atau agile. Kita harus lincah dan cepat beradaptasi, Mas. Nah, waktu itu kita mengatasinya begini, kita langsung duduk tuh, Mas, menstrategikan ulang. Karena jujur pada saat waktu itu ada 1-2 project yang kami danai itu terkait dengan pariwisata. Nah, ini kan sangat terdampak gitu. Unfortunately ya kita harus stop dulu gitu untuk yang pariwisata. Nah, kita sepakati bahwa kita menunda untuk ke sektor pariwisata dan mengalihkan kepada sektor-sektor yang tahan terhadap COVID. Jadi seperti logistik, waktu itu kan logistik tetap diperlukan mau dari rumah mau dari mana ya kan. Kemudian kesehatan itu naik. Jadi sektor-sektor yang kami lihat tahan terhadap COVID dan alhamdulillah, Mas, strategi itu membuahkan hasil, kami bisa tetap tumbuh di tengah pandemi gitu ya, dan tetap menjaga resiko sehingga masih TKB 90 masih 100%, seperti itu. Itu big opportunity yang dilihat kacamata dari Alami sendiri melihat perbankan syariah gimana sih, Mas? Masyarakat, Mas? Iya, ini ya opportunity-nya memang ini kita punya, tadi balik lagi, Mas, kita punya masyarakat itu mayoritas Muslim. Tapi dari tahun awal ada keuangan syariah, perbankan syariah, juga termasuk dengan asuransi dan sebagainya, itu kita stagnan di penetrasi yang segitu-segitu aja gitulah ya. Nah, memang kalau saya lihat dengan kenapa kita juga mendirikan Alami, kita meyakini, Mas, bahwa teknologi yang sekarang Masya Allah luar biasa gitu ya, itu bisa jadi solusi nih, Mas, untuk gimana scale up lah kalau bahasanya. Ini bisa dari mana aja loh bisa diakses, gitu kan, menggunakan teknologi, dan sehingga nggak ada alasan lagi kenapa nggak pakai keuangan syariah, mau apapun ya, mau itu fintech, mau perbankan syariah, itu kan semua udah nggak perlu nanti ke depannya nggak perlu datang ke cabang gitu, semua dari genggaman handphone gitu, dari genggaman tangan gitu ya. Jadi kita yakini bahwa teknologi ini bisa jadi solusi untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, insya Allah. Seperti itu sih, Mas. Dan itu memang di awal sudah ada mungkin edukasi per daerah atau ke masyarakat secara langsung dari Alami? Kalau kita alhamdulillah di Alami sangat agresif, Mas, untuk literasi keuangan gitu ya. Mau di Jakarta atau bahkan kita ada di luar negeri pun ada, tapi di daerah kita juga sering bekerja sama misalkan dengan universitas-universitas. Beberapa waktu lalu sebelum puasa saya juga ke Jogja, terus teman-teman ada yang ke Surabaya dan kota-kota di Indonesia gitu ya. Itu memang kita masih melihat disparitas ya antar ya di seluruh Indonesia ini masih beda-beda nih terkait dengan literasi keuangan. Dan ini memang PR bareng sih. Jadi makanya acara kayak gini nih semoga bisa menyebarluaskan literasi keuangan syariah dan makin banyak nih yang sadar keuangan syariah gitu. Betul, karena sebenarnya kan melihat dari akses lebih mudah, kemudian literasi juga semakin bisa dipahami masyarakat. Artinya kan perubahan hijrahnya ya diharapkan akan lebih besar ya, Mas ya. Lebih banyak. Nah, Mas, dengan pertumbuhan yang signifikan, kemudian ibarat startup yang sudah tumbuh baiklah dan bahkan TKB-nya tadi 100%. Itu bagaimana membangun manajemen nih sebagai seorang muslimpreneur, membangun manajemen yang baik. Nah, dan perubahan-perubahan dari mungkin tadi perbankan konvensional ke syariah atau mungkin edukasi dan penerapan di manajemen. Ini pertama kalau saya paling selalu bilang adalah visi sih, Mas. Pertama itu visi, nomor satu itu visionnya harus jelas. Jadi seringkali saya melihat gitu ya, banyak entrepreneur tuh pikirannya mungkin banyak atau calon entrepreneur tuh pengen berbisnis karena misalkan hal-hal yang bersifatnya duniawi gitu loh dan short term banget gitu, artinya cuan doang gitu ya. Kayaknya saya juga. Nggak gini, cuan juga itu penting ya, maksudnya itu kita nggak nafikan lah kasarnya. Cuman ketika kita ingin memulai sesuatu, kita tuh harus bertanya masalah apa yang kita pengen solve gitu loh. Itu yang harus jadi vision. Dan itu tadi juga saya sudah sampaikan sedikit, saya sampaikan lagi bahwa ketika kami bertiga, founder saya Dima dan Bambi, itu kita punya visi yang sama, Mas. Bagaimana keuangan syariah ini bisa dibesarkan lagi dengan teknologi gitu ya. Kita semangatnya itu gitu ya. Nah, kalau kita punya vision itu,
yang besar, dan ini sebenarnya potensinya sangat besar gitu. Itu apa ya Mas ya, kita selalu punya semangat baru lah kasarnya untuk walaupun gagal, walaupun apa, karena kita punya niat dan apa ya, ya itu visi yang jauh lebih besar gitu, yang ingin kita capai. Jadi itu yang pertama adalah visi. Yang kedua adalah kalau buat saya adalah kultur ya Mas. Jadi kultur ini khususnya paling nggak kita coba terapkan di Alami itu dari awal. Jadi kita nggak cuman syariah keluar, tapi juga syariah ke dalam gitu Mas. Jadi tadi misalkan ya di kantor kami kalau ada azan, ada speaker itu langsung azan gitu. Terus budaya-budaya yang ada itu kita ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah tadi balik ke misalnya ke visi ya. Artinya pola pikir kita meskipun ini ada potensi akan ada keuntungan cuan nih gitu. Tapi yang menjadi garis besar bukan di cuannya, tapi melihat ini menyelesaikan masalah atau tidaknya. Betul. Itu akan mengubah proses perusahaan itu menjadi jangka panjang atau enggak sih? Betul. Itu kata kuncinya di situ Mas. Secara daya tahan dan jangka panjangnya itu akan lebih apa ya? Lebih teruji lah. Karena kalau gini, tentunya ketika kita ingin membuat perusahaan, namanya juga perusahaan ya, itu namanya for profit, memang harus mencari profit gitu ya. Dan apa namanya, profit dan revenue dan segala macam strategi itu kan bagian dari eksekusi, itu juga harus dipikirkan gitu dan diusahakan gitu untuk dapat cuannya atau segala macam. Cuman ya itu tadi niat Mas, kalau bahasanya di agama, niatnya itu harus itu tadi menyelesaikan masalah apa, untuk apa gitu. Dan kalau tadi saya bilang daya tahan khususnya untuk seorang entrepreneur ketika visionnya itu lebih besar, itu insya Allah lebih kuat, dan jadinya juga tidak menghalalkan segala cara lah kasarnya. Kalau tahu lah kasus-kasus sekarang gitu kan, itu kan pengen cuannya gitu kan, jadi apapun dihalalkan gitu, nggak ada empati, nggak ada rasa hati nuraninya hilang gitu. Itu sih Mas. Nah artinya mungkin ada yang sudah punya niat nih, baik. Ini ada masalah dan pengen diselesaikan gitu. Punya ide gitu. Iya, punya ide nih. Tapi bagaimana sih bisa membangun konsistensi nih Mas? Karena kan kita nih, termasuk saya nih anak muda nih, biasanya kan suka random kan. Wah nih, nggak jadilah, yang ini aja deh. Yang coba yang ini, aduh kayaknya sulit nih kayak udah lagi. Nah itu gimana itu Mas? Ternyata ini saya juga sama Mas. Dulu ide tuh banyak gitu ya. Dan ternyata saya juga pas baca-baca buku gitu, ternyata ide tuh tidak terlalu istimewa katanya. Oh gitu? Gitu? Jadi ternyata semua orang itu punya ide yang bisa bisa dijadikan bisnis yang profit gitu loh. Cuman apa bedanya? Eksekusi. Dieksekusi apa enggak gitu ya. Nah mungkin itu tadi sih sebagai entrepreneur atau calon entrepreneur, salah satu yang saya selalu titip pesan adalah harus berani ngambil risk gitu ya. Harus berani ngambil risk dan harus dicoba Mas. Kalau nggak dicoba ya cuma jadi ide dan unek-unek kan. Iya benar. Jadi tadi sih harus berani keluar dari zona nyaman, ambil resiko. Kadang kan gitu ya, nanti gue gimana mikir ini. Iya khawatir duluan gitu ya. Khawatir ya. Itu wajar sih kekhawatiran. Cuman sebagai calon entrepreneur harus berani ngambil resiko sih Mas, kalau saya bilang, dan berani at least mencoba mengeksekusi. Ada yang sambil kerja, saya juga saya dulu juga sama Mas, sambil kerja dulu sebelum benar-benar terjun gitu ya. Tapi pasti ada satu momen di mana kita mungkin harus agak komit kepada misalkan kita bisnis yang pengen kita buat. Tapi saya juga selalu bilang kalaupun memang bukan kodratnya menjadi entrepreneur atau memang bukan panggilan tidak menjadi entrepreneur, nggak apa-apa. Menjadi pekerja juga sangat mulia gitu kan. Jadi nothing wrong, tapi ketika memang sudah memilih untuk menjadi entrepreneur, ya itu sih menurut saya harus berani ambil resiko dan harus eksekusi dengan baik. Tapi kalau lihat dari kalau Alami kan insya Allah lah ya, insya Allah akan tumbuh signifikan, berkelanjutan dan bermanfaat nih Mas. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Mas Harzal punya usaha, kemudian akhirnya juga KO juga nih Mas? Banyak Mas. Oh banyak ya? Banyak dan failure itu bagian dari belajar sih. Dan walaupun itu adalah suatu peristiwa yang
negatif gitu ya, secara ininya ya, di kasat matanya. Cuman sebenarnya saya melihat bahwa di setiap kegagalan itu pasti ada ibroh lah ya, ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kegagalan. Iya mas, banyak mas, saya gagal dulu dagang atau apa. Sama dagang juga dulu. Cuman ketika saya ambil di posisi sekarang, semua pembelajaran itu ya saya tuangkan ke dalam tempat, misalkan saya berkarya di alam ini, ya bagaimana kegagalan itu tidak saya ulangi. Gitu sih mas. Jadi selalu ada learning dari apapun kegagalan yang kita lalui sih. Artinya pingin buka usaha, gagal, jangan nyerah ya berarti ya? Iya, jangan nyerah. Bahkan cobain terus. Bahkan harus gagal kalau menurut saya. Harus gagal dulu gitu. Kalau jantungnya masalahnya. Kalau nggak pernah gagal, akan sulit untuk merasakan kesuksesan sih kalau saya bilang. Karena kalau orang itu nggak pernah gagal, berarti menurut saya dia nggak pernah mencoba. Iya, betul. Siapa yang nggak pernah gagal? Betul. Pasti ada fase di mana kita akan gagal, coba lagi. Bahkan di alami pun banyak hal-hal yang kami kurang sukses. Iya, kami nggak pakai kata gagal lah. Mungkin ya apa ya learning yang bisa kita ambil dari hal-hal yang kurang sukses yang kami lakukan. Itu kan perbaikan gitu. Itu jangan jadikan demotivasi, tapi justru perbaikan untuk lebih baik lagi. Masya Allah. Nah mungkin secara semangatnya nih, pingin berwirausaha nih, sebagai muslim nih. Wah saya memang pingin mengikuti sunnah Nabi, yaitu berdagang, berjualan, berwirausaha apapun itu. Nah tapi ada quotes yang memang menjadi, udah jalanin aja dulu walaupun kamu nggak ngerti, coba aja dulu gitu. Atau kalau kamu ngerti semua segala macam, fasenya dia nggak punya pendanaan nih, nah, gitu. Nah, kita beralih yang pertama dulu nih. Dia sudah punya mungkin pendanaan sudah cukup gitu kan, tapi jalin aja dulu, siapa tahu nanti bisa gitu. Itu baik nggak sih sebenarnya? Gitu? Kalau buat saya sih itu inilah reckless ya, apa ya bahasa yang halus ya, kurang bijak lah, tidak bijak ya. Sebenarnya kan kayak ya itu tadi, pengalaman tuh penting banget kan, kita harus mencoba. Tapi kita juga harus mencari tahu, mas, kan bisa dengan silaturahmi, ngobrol sama orang yang pernah gagal juga, baca buku, atau bahkan banyak kisah-kisah juga kan yang dalam sirah juga kan, itu bagaimana berdagang alami. Itu kan sebenarnya ilmu sih kata kuncinya mas. Kalau kita jalanin aja itu menurut saya kita berusaha tanpa ilmu tuh. Jadi apa ya, bertolak belakang gitu justru ya. Jadi jalanin, mencoba harus dicoba, tapi kalau jalanin itu eksekusi itu harus dengan ikhtiar terbaik mas. Kalau menurut saya gitu ya, harus dengan ikhtiar terbaik, dengan persiapan terbaik gitu. Karena kalau nggak kita just wasting money, time, resources segala macam, itu kita hanya buang-buang gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya ya segala sesuatu yang inginnya luar biasa harus dipersiapkan secara luar biasa juga ya. Betul. Harapannya begitu. Artinya kalau misalnya jalanin aja ya siap untuk resiko biar segitunya aja gitu ya mungkin ya. Oke. Nah tapi kalau misalnya secara kemampuan dia bisa nih. Nah cuman untuk menjalankannya itu kan tadi bagaimana membangun konsistensinya itu mas? Iya, konsistensi ini memang susah ya. Makanya tadi visi harus harus kuat, niat lah ya bahasa dalam Islamnya. Kemudian tadi partner juga menurut saya penting mas. Jadi kita dengan siapa kita berbisnis, siapa kita memulai. Kalau sendiri itu kadang saya malah agak lebih baik paling nggak misalkan berdua lah atau bertiga. Karena kenapa? Untuk kan juga di dalam Islam kan diajarkan juga kamu tuh pilihlah dengan siapa kamu bergaul. Ini sama, ini kita harus pilih betul nih. Kalau dengan siapa kita berpartner bisnis misalkan. Kalau kita sendiri kan itu kita nggak ada check and balance ya mas jadinya kalau menurut saya. Kalau dengan kita berpartner apalagi kita bisa saling melengkapi gitu ya. Itu menurut saya insya Allah malah bisa lebih kuat gitu. Saling misalkan ada yang punya kelebihan dari sisi modal gitu kan, silakan gitu. Ada yang punya kelebihan dari sisi kapasitas untuk eksekusi. Jadi saling melengkapi seperti itu. Atau ada yang bidangnya ini, bidang ini saling berkumpul untuk bikin sesuatu yang besar gitu. Saya ngeliat bahwa konsistensi itu bisa muncul kalau memang kita misalkan salah satunya adalah kita punya partner-partner, teman-teman, sahabat-sahabat dalam perjalanan dalam hal bisnis ini untuk menjaga kita untuk kalau kita lagi down,
ada yang nyemangatin. Dan begitu kalau teman kita down, kita nyemangatin gitu. Jadi dinamikanya itu terjaga, dan itu saya alami juga di alam ini dengan partner-partner saya seperti itu. Nah, terakhir nih Mas. Yes, Mas. Kasih tips buat kita nih, terutama buat saya nih sebagai hostnya nih. Ingin mendirikan usaha sebagai seorang muslim, menyelesaikan masalah gitu kan. Boleh bisa dikasih 3 atau 4 tips bagaimana agar tetap istiqomah atau bisa menjadi seperti Alami? Amin. Yang pertama ini ya, kita niatnya tadi, balik lagi niatnya kita luruskan, juga harus sambil niat itu untuk beribadah juga, jangan cuman kita duniawi aja lah. Jadi kita juga efektif gitu ya dalam berusaha gitu. Jadi luruskanlah niat pertama gitu ya. Terus tadi saya juga udah sampaikan, mungkin untuk biar bisa konsisten kita cari partner yang baik gitu ya, cari partner yang kuat juga, saling melengkapi. Kemudian adalah eksekusi ya. Kita bagaimana eksekusi dengan profesional, dengan usaha yang paling terbaik. Yang terakhir juga selalu menjaga giroh nih Mas. Giroh kita, giroh itu semangat ya, semangat ya, bahwa kita ini berdagang itu untuk bagian dari syiar juga misalkan gitu, atau kita ingin menghidupkan memberikan solusi buat umat gitu. Jadi semangat kita itu harus lurus juga sesuai dengan niat tadi gitu ya. Mungkin itu sih Mas untuk memulai dan mengeksekusi bisnis di tahap-tahap awal, memperhatikan hal-hal tersebut. Masya Allah. Terakhir. Ya, siap. Bagus menjadi pengusaha apa menjadi pekerja? Ya, dua-duanya bagus Mas. Dua-duanya pekerja bagus. juga itu ada yang pekerja pengusaha pekerja juga ada. Jadi pengusaha pekerja itu juga dia juga mengusahakan jasanya. Iya, betul. Ya. Kalau semua itu bukan hanya klaim sebagai seorang pekerja kan? Iya. Kalau semua jadi pengusaha nggak ada pekerja, repot juga gitu kan. Kalau semua jadi pekerja nggak ada pengusaha juga nggak sehat gitu ya. Jadi selalu ada balance, dua-duanya ada. Kata kuncinya ini, walaupun hadisnya Hasan gitu ya, ya bagaimana kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Itu sih Mas, menurut saya. Mau merasa lebih bermanfaat sebagai pekerja, silakan. Kalau memang bisa merasa memberikan manfaat yang lebih sebagai pengusaha, kenapa nggak dicoba dan dieksekusi? Masya Allah. Terima kasih Mas Harza atas waktunya berkenan untuk ngobrol bareng podcast Rukun yang insya Allah bermanfaat bagi orang banyak. Kita doakan semoga Alami terus berkembang, signifikan, bermanfaat, dan doakan kita juga agar terus konsisten dalam dakwahnya. Dan tentunya juga nanti ada banyak tadi kan saran dan tipsnya yang bisa kita terapkan bersama sahabat Rukun semua. Siap. Terima kasih banyak Mas Harza. Sahabat Rukun, begitu tadi ngobrol kita Muslimpreneur dengan Mas Harza Sadityo, seorang co-founder Alami Group yang nantinya juga akan launching Bank Hijrah. Ya, Insya Allah, mohon doanya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa jika channel ini bermanfaat untuk di like, comment, and subscribe tentunya. Dan barang siapa yang belum download aplikasi Rukun, di download aplikasi Rukunnya sudah ada di Play Store dan di App Store. Insya Allah bisa menemani sahabat Rukun dalam ibadah kesehariannya. Nah, terima kasih banyak Mas Harza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rukun Podcast.